Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Segera, Mei Yanbai dan rombongannya tiba di lembah. Tetaplah, semuanya. Masih ada 100 kaki dari kolam teratai, Mei Yan berhenti. Dia mengeluarkan pelat susunan perunggu segi 8 dari jubah lengannya, yang tertutup rapat dengan rune, dan di tengahnya duduk katak berukir perunggu. Ikuti ujung jari Mei Yanbai di kepala Tot. Berteriak. Katak itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya cian, menerangi dunia. Adegan di depan semua orang tiba-tiba berubah, dan mereka melihat tirai cahaya terlarang muncul di jarak 10 kaki, menutupi langit dan matahari, menutupi kolam teratai. Rune pada tirai cahaya arai terlarang mengalir dengan cemerlang. Ini. Semua orang terkejut. Sebelum mereka merasakan area ini dengan indera ilahi, mereka tidak pernah menemukan bahwa tempat ini ditutupi dengan formasi terlarang seperti itu. Formasi ini memiliki 4 kekuatan menahan nafas, bersembunyi, membunuh, dan mengikat. Formasi ini diatur dalam 64 pangkalan dan menutupi tempat ini. Ini adalah seorang kultivator seperti saya. Jika Anda secara tidak sengaja membobolnya, saya khawatir bahwa yang lebih tua akan tertangkap basah. Mei Yanbai berbicara dengan fasih. Suyi ini memiliki beberapa keterampilan dalam cara pembentukan jimat, jauh lebih kuat daripada yang disebut master jimat di dunia. Qian Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, saudara Mei layak menjadi keturunan langsung paling berbakat dari keluarga Mei dalam formasi rune. Penglihatan dan wawasan seperti itu sangat mencengangkan. Jubah hitam dan rambut putih, Nili berkata, saudara Mei, karena formasi ini tidak biasa, apakah Anda memiliki cara untuk memecahkannya? Mei Yanbai mengulurkan tangan, menggerakkan jarinya sesuka hati, dan berkata perlahan, mudah bagiku untuk mematahkan formasi ini. Semangat semua orang terangkat, dan Qian Yun berkata, tolong juga minta Brother Mei untuk memecahkan formasi. Tunggu sebentar, semuanya. Mei Yanbai tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Wus. Mei Yanbai berkata, suara serak dari bibirnya, duh. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, 12 palu emas disusun dalam formasi, dan hanya dengan satu pukulan, formasi terlarang yang menutupi langit dan matahari hancur berkeping-keping. Luar biasa. Kerumunan bertepuk tangan. Mei Yanbai tidak bisa menahan tawa bangga. Di jalan jimat, dia tidak pernah takut pada siapapun. Jika formasi ini pecah, apa yang akan Suyi gunakan untuk menyergapku? Qian Yun tersenyum. Jika Suyi bergerak, mengapa dia harus bergantung pada larangan seperti itu? Feng Zi bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak memberi tahu Mei Yanbai dan yang lainnya bahwa karakter mempesona yang kejam seperti Dong Guo Yun dan Ran Chong tidak berbeda dengan semut yang dibiarkan disembelih di depan Suyi. Faktanya, alasan mengapa dia memilih untuk bekerja sama dengan Mei Yanbai dan yang lainnya kali ini adalah kartu truf dan pembunuh yang dibawa orang-orang ini. Masuk akal bahwa gerakan yang disebabkan oleh pecahnya formasi ini sudah cukup bagi Suyi untuk segera menyadari dan menunjukkan jejak, tetapi mengapa dia tidak bisa muncul? Do Kou sedikit bingung, bukankah dia khawatir kita akan mengambil teratai api dua dewa ini terlebih dahulu? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Ini sangat sederhana, susunan terlarang yang telah disiapkan Suyi di sini bukan satu-satunya. Mata putih Mei Yan berkilat dengan cahaya keemasan redup, dan dia berbicara dengan fasih, secara umum, menyiapkan formasi terlarang untuk membunuh musuh, kecuali jika itu adalah formasi pembunuhan tak tertandingi, jika tidak, master jimat rata-rata akan mengatur beberapa terlarang. Formasi membentuk perampokan pembunuhan yang saling terkait, yang membuat lawan tidak dapat bertahan dan tidak dapat melarikan diri. Lihat, semuanya. Berbicara, dia mengangkat tangannya ke kepala katak di tengah barisan. Yang lain akan menyusul. Ledakan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba retak di tanah, dan api ilahi ungu mengalir keluar, berubah menjadi lautan api ungu yang perkasa, bergegas menuju Mei Yanbai dan yang lainnya dari segala arah. Pada saat yang sama, awan keberuntungan yang terbakar seperti api di langit tiba-tiba menuangkan api dan hujan yang mengepul, seperti Tianhe yang berapi-api yang meledakkan bang.
Gelombang api yang merusak membuat semua orang menjadi pucat. Jangan panik, itu hanya formasi terlarang. Mei Yanbai berbicara dengan suara yang dalam. Saat berbicara, dia mengulurkan bendera kuning aprikot dan melambaikannya dengan lembut. Ledakan. Sinar cahaya kaki menyapu, dengan paksa menerobos lautan api ungu yang mendekat. Mei Yanbai dan yang lainnya segera bergegas ke depan. Namun demikian, semburan api yang terus-menerus masih membawa masalah besar bagi Mei Yanbai dan yang lainnya, memaksa mereka untuk melakukan yang terbaik. Dalam beberapa saat, di bawah kepemimpinan Mei Yanbai, mereka akhirnya melarikan diri dari formasi terlarang yang menakutkan ini, dan tiba di sebuah ngarai. Namun, mereka semua tampak sangat malu, satu persatu, rambut mereka acak-acakan, pakaian mereka robek, tubuh mereka hangus, dan wajah mereka menghitam. Brengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tampak muram, kaget dan marah, dan mata mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mei Yanbai. Sampai-sampai, aku tidak menyangka Sui akan menggunakan lembah dan gunung sebagai formasinya. Ketika kami pertama kali memasuki lembah, kami benar-benar memasuki jebakan yang dia letakkan. Wajah Mei Yanbai pucat pasi. Dia percaya diri dan menyusun strategi sebelumnya. Tapi apa yang terjadi barusan seperti tamparan tak terlihat di wajah, menamparkan wajahnya, rasa sakit yang membakar, dan rasa malu yang tak terkatakan memenuhi hatinya. Yang terbaik darinya adalah cara formasi rune, tetapi sebagai hasilnya, dia hampir jatuh ke jungkir balik yang besar, dan rasa malunya terlalu besar. Namun, jangan khawatir, kami telah lolos dari formasi pembunuhan itu. Mei Yanbai menarik napas dalam-dalam, melihat sekeliling, dan tiba-tiba tertawa. Mengapa kakak Mei tertawa? Awan kering mengerutkan kening. Mei Yanbai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, menunjuk ke sekitar ngarai ini, dan tertawa, saya menertawakan kurangnya akal Sui, jika itu saya akan menguburnya di sini. Formasi yang bagus, tunggu pekerjaan, bahkan jika kita keluar dari masalah, kita pasti akan jatuh ke dalam pembantaian lagi, dan hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Suara itu baru saja jatuh. Ledakan. Di kedua sisi ngarai, ada gemuruh guntur, dan gelombang formasi terlarang yang menakutkan menyebar, menutupi dunia. Mei Yanbai disambar petir, tawanya tiba-tiba berhenti, pupil matanya melebar. Bagaimana adegan ini berbeda dengan menggambar wajah Mei Yanbai secara langsung. Pergi. Mei Yanbai berteriak keras, menggunakan harta karun rune arai di tubuhnya, dan membuat semua orang melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dalam beberapa saat, ketika mereka akhirnya melarikan diri dari formasi ngarai, semua orang terluka. Meskipun luka-lukanya tidak serius, perasaan melarikan diri untuk hidup mereka membuat mereka terlihat jelek dan marah. Tetapi pada saat ini, Mei Yanbai tertawa lagi. Sudah begini, kenapa kakak Mei tertawa lagi? Qian Yun mau tidak mau bertanya. Mei Yanbai tampaknya berusaha menyelamatkan wajahnya yang hilang sebelumnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan fasih, saya tidak menertawakan orang lain, hanya menertawakan Sui. Jika itu saya, buat saja formasi pembunuhan di sini. Dan saya akan menderita bencana besar, dan saya tidak akan dapat pulih. Suara itu baru saja jatuh. Ledakan. Tiba-tiba, raungan formasi terlarang yang menghancurkan bumi terdengar antara langit dan bumi. Mei Yanbai begitu sombong sehingga dia ingin membuat Sui mengerti apa artinya menjadi terlalu mandiri dan mempermalukan dirinya sendiri. Tapi sekarang, wajahnya panas, dan dia malu dan marah. Apakah ada yang lebih memalukan dari tamparan tatap muka? Ya, saya terus-menerus ditampar di wajah. Pada saat ini, mata orang lain yang melihat Mei Yanbai juga berubah. Feng Zi sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan ingin membunuh mulut gagak ini. Anda mengatakan bahwa Anda tidak baik sama sekali dan harus tertawa. Qian Yun, Nili, dan Dou Kou juga penuh dendam dan kesal. Keturunan dari keluarga Mei yang bermartabat, itu saja. Itu dia. Ledakan. Arai terlarang meraung, dunia ini berubah warna. Pergi. Mei Yanbai tidak ragu-ragu, mengibarkan bendera kuning aprikot, dan hendak memimpin kerumunan pergi. Berteriak.
Bendera kuning aprikot di tangan Mei Yanbai langsung terbelah dan terkoyak. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia segera mengeluarkan 12 palu terlarang. Berengsek. Mata Mei Yan terbelah, dan lengan bajunya melambai. Menabrak. Ratusan jenis jimat rahasia yang berbeda meraung, dan setiap jimat rahasia memiliki efek magis. Tetapi di bawah kekuatan yang menghancurkan dari formasi terlarang ini, jimat rahasia ini terlihat sangat tak tertahankan. Dalam sekejap mata, itu benar-benar hancur. Pada titik ini, Gan Yun dan yang lainnya juga panik. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa dengan pencapaian Mei Yanbai pada formasi rune dan harta rahasia yang dibawanya, sulit untuk melawan formasi hebat ini. Semuanya, jika kita tidak menggunakan kartu truf kita semua akan ditanam di sini. Feng Zi semua tampak suram. Bagus. Mata Gan Yun berkilat tajam, dan dia membuka mulutnya dan meludah. Dentang. Pegangannya diukir dengan 2 karakter kecil. Dengan 1 pisau, membunuh alam roh seperti memotong rumput liar dan sawi. Pergi. Minuman awan kering. Ada rasa sakit yang menyengat di depan semua orang, dan hati mereka bergetar. Keganasan pisau terbang hijau ini membuat mereka bergidik. Boom gelombang. Semangat semua orang terangkat. Tetapi pada saat ini, seutas tali emas tersapu, dan dengan putaran lembut di kehampaan, tali itu mengikat pisau terbang hijau sepanjang 3 inci. Kemudian cahaya keemasan menyala, tali dan pisau terbang hijau menghilang di barisan terlarang. Ini. Semua orang tampak membeku. Sial, pisau terbang biruku. Gan Yun berteriak, matanya terbelalak. Dalam sekejap mata, harta itu diambil, membuatnya benar-benar lengah. Ketika dia bereaksi, hatinya berdarah. Nilai dari pisau terbang Qingyi ini sangat luar biasa. Justru karena Gan Yun akan melangkah ke tingkat spiritual, para tetua klannya akan memberinya harta ini. Setelah dia menginjakkan kaki di tingkat spiritual, Anda dapat sepenuhnya memperbaiki harta ini menjadi harta spiritual Anda sendiri. Tetapi siapa yang mengira bahwa itu diambil dari udara tipis? Talinya barusan. Tampaknya menjadi salah satu dari 9 harta sihir keluarga Huan dari klan iblis, tali pengikat. Do Kou Yurong berubah. Tali pengikat. Harta spiritual yang sangat indah, dalam kasus serangan mendadak, cukup dengan mudah menahan dan menaklukkan harta spiritual pada tingkat yang sama. Jika itu benar-benar tali pengikat Huan, bagaimana itu bisa ada di tangan Sui? Mungkinkah Sui di masa lalu memburu petinggi Huan? Nili mengerutkan kening. Meskipun saya tidak dapat menebak alasannya, adegan ini masih membuat semua orang merasakan kabut di hati mereka. Saat ini, situasi mereka dapat digambarkan sebagai berbahaya, tidak hanya terjebak dalam formasi terlarang, tetapi juga selalu waspada terhadap pembunuhan mendadak. Biarkan aku mencoba. Nili berbicara dengan suara yang dalam. Dia membanting dan mengeluarkan pedang berdarah di punggungnya. Bilah pedang itu seperti darah, dan bilahnya mempesona. Pedang darah. Harta karun hantu kuno. Dengan pisau di tangan, tatapan kagum Zhuangzu muncul di antara alis Nili, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, juga minta para leluhur untuk menunjukkan semangat mereka dan bantu junior Nili menerobos formasi. Ini adalah lelaki tua kurus dalam jubah darah, penuh dengan hantu dan kabut, memancarkan kekuatan yang menakutkan dan mengintimidasi. Ini seperti roh tak tertandingi yang bergegas keluar dari neraka. Roh primordial yang dimiliki oleh penggarap hantu dari alam fase spiritual. Angin itu menyesakkan. Dia tidak menyangka bahwa kartu truf di tangan Nili begitu kuat. Lainnya juga menunjukkan warna yang berbeda. Ketika mereka datang ke Pulau Abadi Sumi kali ini, mereka juga menyiapkan kartu yang bisa disebut pembunuh besar, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Nili akan memiliki orang tua yang menakutkan di tubuhnya. Roh primordial. Ini hanya formasi terlarang, mari kita lihat orang tua ini membuka jalan untukmu. Dalam darah yang melonjak, lelaki tua berjubah darah itu tampak sombong dan berbicara dengan ringan. Aura pedang berwarna darah yang mempesona dan tak tertandingi, dengan aura ganas yang menghiasi langit, naik melintasi langit. Ledakan. Formasi terlarang ini meraung, dengan gelombang rune, menghalangi bagian depan,
dan secara paksa menetralkan energi pisau yang ganas dan menakutkan. Pria tua berjubah darah mendengus dingin dan hendak mengambil tembakan lagi. Cermin harta karun perunggu tiba-tiba muncul di kehampaan. Cermin harta karun itu jernih dan bulat, dan ketika muncul di udara, sebuah pupil merah tiba-tiba terbuka di permukaan cermin harta karun, seperti tatapan, ketidakpedulian, dingin, dan dinginnya iblis dari neraka. Hampir pada saat yang sama, pupil merah itu menembakkan cahaya darah yang aneh, mengenai pria tua berjubah darah di kejauhan dengan kecepatan yang luar biasa. Ledakan. Tidak diragukan lagi, pukulan ini sangat menakutkan, dan itu akan mengenai roh primordial pembudidaya hantu ini dalam satu gerakan. Sialan, ini, Spirit Devourer, milik Huan. Ini sangat lucu. Sebelumnya, dia arogan dan galak, dan dia tidak menempatkan formasi terlarang di depannya di matanya. Tapi setelah hanya satu pukulan, dia meyakinkan. Penghancur. Wajah Nili pucat pasi, penuh kejutan dan kemarahan. Orang tua berjubah darah adalah dukungan terbesarnya, dan itu juga merupakan kekuatan keberaniannya untuk menantang Sui kali ini. Namun, ayo. Melihat Mei Yanbai dan yang lainnya, wajah mereka berubah drastis. Wright sebelumnya berada di luar dugaan mereka. Dan cermin harta karun pemakan jiwa saat ini membuat mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka, kapan harta yang kuat dari klan Huan Iblis jatuh ke tangan Sui. Ledakan. Jangan beri mereka banyak waktu untuk memikirkannya, barisan terlarang meraung, dan memadatkan barisan pedang terlarang, seperti hujan deras, menyelimuti mereka. Saat Dokou menggertakkan giginya, lengan bajunya bergetar. Cahaya indah menyapu, melihat dari dekat, itu adalah kipas bulu berwarna-warni. Kipas bulu warna-warni. Salah satu kartu penyelamat hidup Dokou, yang diwarisi dari tangan leluhur spiritual klannya, berisi 5 warna cahaya spiritual. Ledakan. Pada akhirnya, pedang terlarang yang padat ditentang dan diselesaikan. Saya tidak sabar menunggu semua orang menarik napas lega, dentang. Nyanyian pedang yang jelas dan tajam bergema. Pada saat ini, Gan Yun sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Ini jelas kartu asnya, tapi sekarang digunakan oleh Sui untuk melawan mereka. Ledakan. Lapisan perisai spiritual 5 warna meledak, dan cahaya warna-warni dan hujan memercik dan memercik. Dokou Yurong tiba-tiba berubah, baru saja akan melambaikan kipas bulu pelatihan warna untuk melawan. Dia melihat tali pengikat emas muncul entah dari mana, dan dengan lembut melingkarinya. Mulut Dokou bergetar hebat, dan ketika pergelangan tangannya sakit, Kailian Yufan diikat dan dibawa pergi. Berengsek. Dokou menjerit dan kehabisan napas, jadi dia segera berhenti. Tapi dengan deru formasi terlarang, pedang tajam muncul dari langit, memaksa punggungnya. Dokou hanya bisa melihat kipas bulu Kailiannya dibawa pergi. Rasanya seolah-olah sepotong daging telah dicungkil di dalam hatinya, dan itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa bernapas. Saudara Mei, menerobos. Nili minum. Pada saat ini, barisan terlarang ini meraung dan berlari, dan suasana pembunuhan itu menakutkan, sehingga masing-masing dari mereka harus melawan dengan sekuat tenaga. Bagaimana mungkin dia tidak ingin menerobos? Tetapi poin kuncinya adalah bahwa kekuatan formasi terlarang ini sangat kuat sehingga dia tidak dapat memecahkannya. Semuanya, jika kita tidak menggunakan kartu truf kita akan sepenuhnya ditanam. Teriak Feng Zi, cemas. Kamu masih menggunakan kartu trufmu, tetapi kamu tidak melihat bahwa taktik ini tidak berguna. Sebaliknya, Sui akan mengambil kesempatan untuk merampok harta kita. Qian Yun sangat marah dan mengutuk. Bagaimana kita bisa keluar dari masalah jika kita tidak menggunakan kartu hall kita dan tidak bisa menerobos? Dokou berteriak, gadis menawan dan glamor ini benar-benar panik dan menyadari bahwa situasinya tidak baik. Pada saat ini, hati semua orang tenggelam ke dasar. Memang, kartu hall tidak berguna, dan mereka terjebak dalam formasi ini, bagaimana cara keluar dari masalah? Dalam situasi seperti itu, apa perbedaan antara situasi putus asa? Pada saat ini, tawa acuh tak acuh terdengar di barisan terlarang, ingin hidup. Lalu tinggalkan harta di tubuhmu,
dan aku akan memberimu cara untuk hidup. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.